Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, sebelum kita mulai belajar, silahkan dirapikan dulu pakaiannya kalau ada yang belum rapi. Kemudian kalau ada sampah silahkan diambil untuk menjaga kebersihan kelas kita. Ya, sudah selesai? Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ketua kelas, silahkan dipimpin doa. Semuanya mari kita sebelum belajar mari kita bersama berdoa mulai. Ya, kita telah selesai berdoa. Baik, selanjutnya Bapak akan cek kehadiran anak-anak Bapak pada hari ini. Safrijan Hadir, Pak. Bu Sindria Irene, Reni Amelia. Ya. Ada yang belum terpanggil namanya? Anak-anak Bapak ada yang belum terpanggil namanya? Sudah, Pak. Sudah semua ya. Baik. Pada hari ini anak Bapak apakah sudah siap untuk belajar? Siap, insyaallah. Baik. Bapak ada satu pertanyaan kepada anak Bapak. Apakah di antara anak Bapak sudah ada yang mengetahui tentang hari kiamat atau hari akhir? Apa yang anak-anak Bapak ketahui tentang hari kiamat atau hari akhir? Hari berakhirnya dunia, Pak. Ah ya, bagus. Bagus ya. Yang lain? Ada pendapat anak Bapak yang lain? Ya. Ya. Anak Bapak sudah bagus ya, Safrijan, bahwa dia mengatakan kalau hari akhir itu adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia, ya. Ya. Jadi berdasarkan hal itu, maka materi kita pada hari ini adalah tentang hari akhir, tentang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Adapun tujuan yang akan dicapai dari materi ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan tentang makna atau pengertian hari akhir. Yang kedua, mampu menjelaskan macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Dan yang ketiga, tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Baik, adapun penilaian yang akan Bapak lakukan nanti dalam proses pembelajaran, yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap itu berkaitan dengan sikap sosial, sikap spiritual dalam proses sikap di dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Nah, itu penilaiannya berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Nanti Bapak akan berikan soal-soal yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, penilaian keterampilan. Keterampilan yang akan dinilai adalah tentu yang pertama keterampilan dalam selama anak Bapak berdiskusi nanti, karena nanti kita akan dibagi kelompok. Di penilaiannya adalah ketika presentasi kelompok. Baik, selanjutnya anak Bapak silahkan duduk dengan rileks, dengan tenang. Duduk di tempat duduk masing-masing dengan sikap rileks atau santai. Silahkan ditaruh kedua tangannya di kedua pahanya, ya. Letakkan kedua tangan di pahanya masing-masing. Kemudian pejamkan mata, ya. Pejamkan mata. Kemudian
bayangkan kita melihat keindahan alam, misalnya di pedesaan atau di daerah pegunungan yang indah. Kita bayangkan, ya, sudah? Nah, sudah kita bayangkan, kita buka mata, apa yang kita rasakan? Apa yang anak bapak rasakan setelah anak bapak membayangkan keindahan pedesaan atau daerah pegunungan? Bagaimana perasaannya? Apakah ada ketenangan? Ada ya, ada kenyamanan ya. Baik, selanjutnya kita pada hari ini akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah sampaikan, berikan kopian materi tentang materi kita hari ini, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Namun untuk lebih pahamnya, Bapak akan berikan tayangan video, ya, yang berkaitan dengan materi kita hari ini, ya. Anak bapak bisa memperhatikan, menonton videonya nanti, ya. Namun yang perlu diperhatikan, nanti setelah anak bapak menonton video itu, anak bapak akan diberi pertanyaan, bisa menjawab pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi dalam video itu. Itu pertanyaan pertama nanti, ya. Yang kedua, apa pesannya yang terdapat di dalam video yang akan bapak tayangkan berikut. Baik anak bapak, mari kita menonton video tentang ilustrasi yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Ya, sedang diproses. Apakah videonya bisa dilihat Bapak Ibu? Anak Bapak? Itu video yang telah Bapak tayangkan tadi. Sekarang anak Bapak silahkan sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ajukan di awal tadi. Apa
peristiwa yang terjadi di dalam video ini. Ya, ya bagus. Video itu tentang peristiwa adanya kehancuran atau gempa atau kehancuran alam semesta ini yang diilustrasikan di dalam video itu. Yang kedua, apa makna yang terkandung, pesan yang terkandung di dalam video itu? Ada anak bapak yang bisa menjawab? Ya, ya. Untuk pesannya, ya bagus. Itu berkaitan dengan bahwa dunia ini pasti akan binasa dan tidak akan kekal selamanya. Baik, bagus sekali anak bapak sudah memberikan tanggapan terhadap video yang telah bapak tayangkan tadi. Selanjutnya bapak akan tayangkan, akan sampaikan penjelasan tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Ya, bapak akan sampaikan penjelasan ringkas tentang materi kita hari ini, tentang iman kepada hari akhir. Yang pertama kita lihat apa makna atau pengertian dari hari akhir itu, atau iman kepada hari akhir itu. Maknanya adalah hari akhir itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, yang diawali atau ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Kemudian terjadi goncangan yang sangat dahsyat sehingga alam semesta beserta isinya hancur dan semua makhluk mati. Itu peristiwa hari akhir. Sedangkan yang dimaksud dengan iman atau beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu, bahwa dunia ini pasti akan berakhir dan manusia akan mati, semua makhluk hidup akan mati dan berakhirlah kehidupan dunia. Itu makna iman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua adalah tentang macam-macam hari akhir. Anak bapak, ada yang tahu berapa macam hari akhir itu? Ya, sebelum bapak jelaskan, ada yang tahu? Anak bapak, Safrijan, ada yang tahu berapa macam hari akhir atau hari kiamat? Ya. Dua, ya bagus. Yang lain? Kata Safrijan, hari akhir itu ada dua macam. Apa yang dua macam itu? Bagus ya. Yang pertama, kiamat kecil, ya bagus. Yang kedua, kiamat besar, ya bagus ya. Yang lain ada yang berpendapat? Ada yang tahu sebelum bapak sampaikan tentang macam-macam hari akhir ini? Nah, sama dengan Safrijan ya. Jadi betul ya, sudah bagus nah bapak, bahwa hari akhir itu ada dua macam. Yang pertama adalah namanya kiamat sugra. Ya, kiamat sugra itu artinya kiamat kecil, ya. Kiamat kecil itu ditandai dengan hancurnya atau rusaknya sebagian dari alam ini atau peristiwa alam, ya, itu tandanya. Atau terjadi kematian atau meninggalnya seseorang, ya kan? Meninggalnya seseorang itu termasuk kepada kiamat kecil, ya. Itu yang pertama, kiamat kecil. Yang kedua apa? Kiamat kubra, atau dalam bahasa kitanya, bahasa Indonesianya kiamat kecil. Ya, kubra itu kubra adalah besar, kiamat besar. Jadi kiamat besar itu adalah kiamat yang sesungguhnya
Ya, kiamat sesungguhnya dalam artian itulah kiamat yang sebenarnya nanti akan terjadi. Sebagaimana yang kita jelaskan di awal tadi, hancurnya alam semesta dengan ditandai tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil, dan semua makhluk akan mati. Ya. Dan berakhirlah kehidupan dunia pada waktu itu. Itu hari akhir yang kedua, kiamat kubro. Sampai sini nak Bapak? Ada yang paham ya? Ada pertanyaan? Nah, kita lanjutkan dengan materi kita yang berikutnya adalah tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir itu sebenarnya terbagi kepada dua kelompok atau dua bagian. Yang pertama itu adalah tanda kiamat kecil, ya, tanda-tanda kecil. Yang kedua, tanda-tanda besar dari kiamat itu. Tanda-tanda kecil itu maksudnya adalah bahwa kiamat itu akan datang, pasti datang, tetapi waktunya masih jauh atau waktunya masih lama akan datangnya, tetapi tandanya sudah ada, ya, tandanya sudah ada. Itu pengertian tanda kecil. Kemudian pengertian tanda besar, tanda-tanda besar di kiamat itu adalah bahwa kiamat itu waktu datangnya itu sudah dekat sekali, sehingga disebut dengan tanda-tanda besar. Waktunya datangnya hari kiamat sudah dekat, itu disebut dengan tanda-tanda besar. Baik, anak Bapak, apakah anak Bapak ada yang tahu apa saja macam-macam tanda-tanda kecil dari hari kiamat itu? Ada yang sudah tahu? Ya, baik. Bapak akan sampaikan. Tanda-tanda kecil itu diantaranya adalah banyak terjadi maksiat, ya, banyak terjadi orang yang makan riba, atau tanda-tanda yang berikutnya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Itu kan diantara tanda-tanda kecil, ya. Itu tanda-tanda kecil. Kemudian tanda-tanda besar atau tanda yang sudah dekat sekali hari kiamat itu akan datang, maka diantaranya adalah munculnya Dajjal, ya. Nah, Bapak mungkin sudah tahu, sudah pernah dengar Dajjal, ya. Dajjal itu pendusta, pembohong yang sangat besar, ya kan. Kemudian Ya'juj Ma'juj itu adalah makhluk Allah yang menghabiskan semua yang dia lewati, habis dia hancurkan, karena Ya'juj Ma'juj itu adalah bangsanya barbar gitu ya, bukan bangsa barbar sekarang, maksudnya bangsa yang menghabiskan apa yang dia lewati, itu keterangannya. Kemudian terbitnya matahari di sebelah barat, ini tanda besar ini anak Pak, ya, terbitnya matahari sebelah barat. Kemudian tanda yang lain, muncul binatang melata dari bumi yang bisa berbicara kepada manusia, ya, yang memperingatkan manusia. Kemudian munculnya asap atau dukhan. Nah, itulah diantara tanda-tanda besar dari hari kiamat itu. Sampai sini anak Bapak sudah paham tentang tanda hari akhir atau hari kiamat? Ya, sudah ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, nah, setelah Bapak jelaskan, nanti tidak ada pertanyaan, Bapak akan bagi nanti anak Bapak ke dalam beberapa kelompok yang akan mendiskusikan tentang materi kita ini. Bapak akan berikan berupa tugas atau lembar kerja yang berupa potongan-potongan kertas, nanti istilahnya adalah mencocokkan antara, mencari pasangan yang tepat gitu tentang materi kita tentang hari akhir ini, ya kan. Mencocokkan potongan ini dengan potongan yang cocok gitu ya, yang ada gitu kan. Nah, sekarang Bapak akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok saja ya. Nah, mungkin cara membaginya anak Bapak berhitung aja 1 sampai 3. Nanti yang nomor 1 berarti dia kelompok 1 ya. Kalau hitungannya 2 berarti kelompok 2, dan seterusnya 3 ya. Nah, sudah Bapak bagi ya. Sekarang duduk per kelompok ya. Silakan duduk per kelompok anak Bapak. Nah, sudah ya. Baik, selanjutnya Bapak akan berikan tugas atau pekerjaan yang akan anak Bapak kerjakan di dalam kelompoknya ya. Ini adalah potongan-potongan kertas yang berisi tentang materi kita. Nanti yang anak Bapak cocokkan seperti perintah Pak di awal tadi. Ya, silakan. Ini kelompok 1 sampai 3. Sudah Bapak bagi ya. Nah, sekarang tugas anak Bapak
silahkan dikerjakan secara berkelompok. Tugas yang telah Bapak berikan ini. Nah, caranya sudah tahu ya? Sudah bisa ya? Petunjuknya sudah tahu ya? Sudah apa? Sudah ya? Ya. Kalau sudah tahu, silahkan dikerjakan. Nah, Bapak kasih waktu sekitar 20 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Oke, baiklah. Lari. Sudah ya? Waktu sudah habis, sudah 20 menit. Nah, sekarang langkah kita selanjutnya adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas ya. Bapak mungkin hanya tunjuk agak satu kelompok saja nanti ya. Namun sebelum itu kita akan ice breaking dulu sebelum anak Bapak tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kita ice breaking terlebih dahulu, yaitu kita akan tepuk-tepuk ya. Ada namanya tepuk nyamuk ya. Tepuk nyamuk ke kiri, tepuk nyamuk ke kanan, ke atas, ke bawah, ya kan? Tepuk nyamuk nama bisa ya? Nah, kita bisa ya. Baik, kita sudah selesai. Kita tepuk nyamuk, kita ice breakingnya sudah ya. Jadi sudah siap untuk tampil ya. Nanti bagi kelompok yang terpilih untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusinya sudah siap ya. Nah, baik. Sekarang Bapak akan sediakan 3 buah lot yang berisi nomor 1 sampai 3. Tapi nomornya hanya 1. Yang 3 lot itu hanya 1 nomornya karena yang akan tampil hanya 1 kelompok ya. Satu kelompok akan kasih lot. Tapi masing-masing kelompok mengambil lotnya ke depan ya. Ya, tapi yang berisi hanya 1. Berarti yang ada nomornya nanti berarti itu yang tampil ya. Baik, silakan ke depan. Anak Bapak Reni, Lijan dan Ibu Siti ya. Sudah. Iya, Pak. Ya. Baik, silakan dibuka lotnya. Kelompok siapa yang dapat nomornya? Safrijan. Saya, Pak. Ya. Baik, berarti yang tampil itu adalah kelompok Safrijan. Silahkan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan atau menampilkan hasil diskusi dari kelompok Safrijan. Silakan. Iya, Pak. Ya, Pak. Sudah ya. Baik. Selanjutnya terima kasih kepada kelompok Safrijan yang telah menampilkan hasil diskusinya di hadapan kita bersama. Kepada kelompok lain, silakan kalau ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan kepada kelompok yang tampil ini. Silakan. Silakan bertanya atau ada yang mengkoreksi, ada yang kurang tepat mungkin dari hasil diskusi dari kelompok Safrijan. Silakan ditanggapi kelompok lain. Oh ya, mungkin ini ada yang menanggapi, katanya ada yang tidak cocok pasalnya Safrijan. Ini menurut kelompok lain ya, ini kurang cocok ini. Ini kiamat sugra itu sama dengan kiamat besar katanya. Apa itu cocok? Tidak ya. Berarti itu kita perbaiki aja, ya kan? Baik, terima kasih kepada kelompok lain yang telah memberikan tanggapan kepada kelompok yang tampil. Selanjutnya, anak-anak Bapak, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa materi kita ini ada 3 hal yang kita bahas. Yang pertama tentang makna iman kepada hari akhir. Yang kedua tentang macam-macam hari akhir. Dan yang ketiga tanda-tanda hari akhir. Ya, tadi di kelompok sudah didiskusikan dan sudah dipresentasikan ke depan kelas di hadapan peserta yang lain. Maka materi kita hari ini ada tiga hal yang kita bahas atau 3 pokok bahasan. Yang pertama makna hari akhir atau iman kepada hari akhir. Yang kedua macam-macam hari akhir, dan yang ketiga tanda-tanda hari akhir. Nah,
pada tanda-tanda hari akhir, makna hari akhir itu, ya Pak. Macam-macam hari akhir itu ada dua, ada kiamat sugra dan kiamat kubra, ya. Dan kemudian tanda-tanda hari akhir ada dua pula, dua bagian. Kalau ada namanya tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda kecil diantaranya adalah banyak terjadi maksiat, dan tanda besar adalah terbit matahari di barat dan seterusnya. Baik, Bapak akan memberikan tes terhadap pemahaman anak Bapak terhadap materi yang telah kita pelajari hari ini. Ini Bapak bagikan soalnya untuk mengetahui pemahaman anak Bapak tentang materi yang kita pelajari. Ya, sudah Bapak bagikan, silahkan dikerjakan. Waktu 2 menit. Ya. Sudah selesai ya? Silahkan dikumpul. Ya. Terima kasih. Baik, sekarang Bapak ingin tanya, setelah kita belajar hari ini tentang materi iman kepada hari akhir, bagaimana perasaan anak-anak Bapak? Setelah kita belajar tentang materi ini, bagaimana perasaannya? Ya? Udah paham Pak. Paham ya? Sudah paham ya? Ya, sudah. Ada videonya Pak. Ya. Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Ya, kalau menyenangkan, alhamdulillah. Baik, bagaimana? Apakah menarik pembelajaran kita hari ini? Menarik Pak. Menarik. Ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai demikian. Untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa anak Bapak, nanti Bapak kasih materi untuk membaca tentang akhlak terpuji ya. Nah, tentang akhlak terpuji itu silahkan nanti dibaca di rumah untuk materi kita pertemuan berikutnya. Baik, untuk pertemuan hari ini mungkin demikian saja. Bapak akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak mohon maaf atas segala kesalahan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.